Fa in istata'tum an la tughlabu ala sholataini, sholatil fajri wa sholatil asr. Dan kalau seandainya kalian bisa untuk tidak dikalahkan oleh setan, untuk terus menjaga sholat maghrib dan sholat asar dan sholat fajar, ya, ini dua sholat dingin. Ini sholat asar yang kita kerjakan tadi dan sholat subuh ini adalah dua sholat yang luar biasa. Kata Nabi SAW, man sholal bardain, siapa yang sholat di dua waktu dingin, subuh dingin karena itu adalah awal pagi, dan asar dingin karena ini adalah akhir hari, maka Allah akan menjamin dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting sholat asar, sholat yang lain juga penting ya. Karena itulah Allah mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah semua sholat, terutama sholat wusta. Dan kata para ulama, sholat wusta itu apa? Sholat asar. Dalam sebuah hadis man taraka sholat al-asar ya habitu amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, hilang pahala amal hari itu. Ya sengaja enggak sholat asar, maka hilang pahala kebaikannya pada hari tersebut. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia itu seperti kehilangan dunia dan keluarganya. Jadi masih mending kita ya kehilangan dunia, keluarga kita, harta kita dibandingkan kita kehilangan sholat asar. Dan juga sholat subuh, jelas sholat subuh banyak keutamaannya ya, disaksikan oleh malaikat dan semisalnya. Dalam hadis yang serupa ya dari Jarir ibn Abdullah qala kunna inda nabi fanazara ilal qamari lailah yaknil badr. Jadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu beliau cerita, kami pernah sama Nabi di malam hari. Kemudian Nabi ngelihat bulan. Kemudian ketika Nabi lihat bulan, Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian di hari kiamat nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian sekarang melihat bulan. Kenapa dengan bulan? La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan. Kalau melihat presiden datang, wah mana orangnya? Minggir-minggir, kelihatan. Ya. Tapi kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala, itu seperti kita melihat bulan, enggak ada desak-desakan, enggak pakai antri. Karena kita cukup melihat ke atas saja sudah melihat semuanya. Mau di Sabang, mau di Merauke, ketika ya rembulan tidak tersaput awan, maka semua manusia bisa melihatnya. Begitu juga nanti di hari kiamat kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak berdesak-desakan, tidak pakai antri, tidak awas minggir-minggir dulu, ya. Ini diantara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in istata'tum an la tughlabu ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa menjaga salat sebelum terbitnya matahari, salat apa? Subuh. Dan bisa menjaga salat sebelum terbenamnya matahari, salat apa? Asar. Ya, faf'alu, kerjakan. Kemudian Nabi membaca ayat dalam Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan pujilah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Bukan berarti sholat lain enggak, yang penting subuh dan asar enggak, ya. Lima-limanya. Ada yang pejuang subuh. Ya Masya Allah mantap. Asar kemana? Ustadz aku pejuang subuh baik. Enggak ya. Ya. Itu apa bercanda ya, enggak apa. Artinya semua salat 5 waktu kita perjuangkan, ya kita perjuangkan.